Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang aswaja. Pengertian aswaja. Aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah secara harfiah terdiri dari 3 kalimat, yaitu kata al-ahlu yang berarti keluarga, golongan atau pengikut. Yang kedua, as-sunnah berarti segala sesuatu yang telah diajarkan atau bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi Muhammad. Yang ketiga, yaitu al-jamaah yang artinya kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'at. Dari ketiga kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah, sebagaimana yang telah dipraktekkan, dilaksanakan, dan diajarkan bersama para sahabat, tabi'in, dan tabi'at. Dan selanjutnya yaitu sejarah pertumbuhan aswaja. Awal sejarah kelahiran aswaja karena munculnya kelompok-kelompok ekstrim dalam memahami dalil-dalil agama. Pertikaian politik antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan terpecahnya beberapa golongan. Golongan ini yaitu kelompok-kelompok Khawarij, Syiah, Rafidhah. Dari kelompok Khawarij dan Syiah muncullah aliran Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Munculnya aswaja karena banyaknya golongan beraliran ekstrim yang awalnya terbentuk dari perselisihan politik dan juga pemikiran-pemikiran orang luar Islam, yang mana aswaja dipelopori oleh tabi'in atau generasi setelah sahabat atau murid-murid sahabat. Dasar-dasar dari aswaja terbagi menjadi 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat. Manusia diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Hadis atau Sunnah. Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka as-sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Firman Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 dan Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga, Al-Ijma'. Yang dimaksud al-ijma' ialah kesepakatan para ulama atau suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh personal hukum kembali kepada beliau. Yang keempat, al-qiyas. Al-qiyas menurut bahasa berarti mengukur. Secara etimologi, kata itu berasal dari qasa. Yang disebut qiyas ialah menyamakan suatu dengan suatu yang lain dalam hukum, karena adanya sebab antara keduanya. Selanjutnya, prinsip dalam aswaja. 1. Ikhlas dalam beribadah, yaitu telah diketahui pengertian ikhlas menurut syar'i, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang dikatakan ikhlas dalam beribadah apabila ia bertauhid dan meninggalkan segala jenis syirik. Yang kedua, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Banyak aktivis Islam yang saat ini menyerukan persatuan umat. Ada menggunakan partai sebagai alat bersatu, ada yang menggunakan suku bangsa, bahkan ada juga yang menyatukan umat dengan slogan yang penting muslim. Walau keyakinan dan prinsip hidupnya berbeda-beda, akibat terjadi banyaknya perpecahan di kalangan mereka karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda.
beda. Akibatnya terjadi banyak perpecahan di kalangan mereka karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Kalaupun secara zahir mereka bersatu, dipastikan mereka akan mengorbankan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata dalam rangka menjaga persatuan antara mereka. Yang ketiga, menaati penguasa muslim yang sah dalam hal yang ma'ruf dan tidak memberontak. Karena urusan agama dan dunia tidak akan berjalan dengan baik melainkan dengan cara taat dan tunduk kepada lil amri sebagai wujud taat kepada pemerintah Allah dan dalam rangka mengharap pahala darinya. Akan tetapi dengan syarat penguasaan tidak memerintah kita untuk berbuat maksiat. Bila diperintah untuk maksiat, maka tidak ada ketaatan sedikitpun kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, menggapai kemuliaan dengan ilmu syar'i. Kita semua sepakat bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Duriyah ayat 56. Oleh sebab itu merupakan keharusan kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Apakah ibadah yang hanya sebatas sholat, puasa, haji, ataupun lainnya? Ibnu Taimiyah dan kitabnya Al-Ubudiyah halaman 38 menjelaskan bahwa ibadah itu mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali Allah itu tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sudah jelaskan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.